Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Maria Paulina, dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Agustinus Handoko HS MSc, yang biasa kita sapa dengan nama Mohan, singkatan dari Romo Handoko, begitu ya Mo? Ya, betul. Dan sekarang sehatkah Romo hari ini? Puji Tuhan, selalu diberkati Tuhan dan sehat. Kelihatan tuh dari mukanya. Nah, itu amin, penuh Romo, berkat ya. ya. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Mohan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka permenungan kita hari ini dengan doa. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, demi kebahagiaan umat-Mu, Engkau rela berkorban sampai menyerahkan putra-Mu yang tunggal. Semoga kami pun dengan rendah hati berani berkorban demi kasih kepada sesama, terlebih mereka yang dekat, yang ada dalam lingkup keluarga kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam terigu 3 takar sampai seluruhnya beragi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, merupakan hari pekan biasa yang ke-30. Dan bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 21 sampai dengan 33. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 21 sampai dengan 33. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah, supaya dengan demikian, Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya, seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat.
Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, marilah sekarang kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Handoko akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani ini, Romo. Ya, dalam segmen kasih. pertama ini, Romo, kita membahas kita membahas dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Romo. Ya. Dari apa yang sudah kita dengar tadi, inspirasi apa yang akan Romo sampaikan di sini? Ya, terima kasih, Pauline. Dari bacaan ini sungguh menarik. Ya. Ya. Kata-kata tadi yang dikatakan, rahasia ini sungguh besar. Ya. Jadi Rasul Paulus mencoba melihat ya, relasi antara Kristus dan jemaat, kemudian diumpamakan atau dibandingkan dengan relasi antara suami dan istri. Dan ini yang sangat menarik. Ya. Jadi Paulus mencoba melihat ya, bagaimana jemaat itu dipersatukan dan di bawah pimpinan Yesus Kristus sebagai kepala. Ya, dan diharapkan jemaat semua mengikuti dan menghormati, kemudian mencintai sang kepala, yaitu Kristus. Karena memang Kristus itu pantas untuk dihormati, pantas untuk dicintai sebagai kepala jemaat. Inilah kondisi situasi di dalam kehidupan ya menggereja itu ditunjukkan ya. Kepala itu harus bisa menjadi ya teladan ya.
pimpinan harus bisa menjadi orang yang menciptakan sehingga jemaat itu mencintai, jemaat itu menghormati, jemaat itu respect. Nah, kemudian Paulus mencoba membawa ini ke dalam, ini loh, keluarga juga sama. Keluarga itu begitu digambarkan, bagaimana suami dan istri. Suami itu seperti Kristus, istri seperti jemaat. Ya. Nah, sehingga tadi dengan sangat indah kemudian Paulus mencoba untuk melihat kehidupan perkawinan, kemudian dibandingkan dengan kehidupan berjemaat, kehidupan menggereja. Ya. Ya. Nah, Romo, kenapa Yesus mengambil contoh perkawinan itu, Romo? Ya. Nah, ini yang menarik memang ya. Ya. Kalau dia ambil kehidupan perkawinan, Ya. berarti ada sesuatu pesan sebetulnya yang mau ditekankan oleh Paulus tentu. Ya. Bahwa kehidupan perkawinan itu sebuah pilihan. Ya. Ya, pilihan sadar dan pilihan hidup yang dikehendaki Allah. Ya. Ya, di mana Paulus ingin menekankan ini. Ini loh, kehidupan keluarga seharusnya menjadi tempat ya, di mana kemudian di situ bertumbuh. Orang bisa saling menghargai, Ya. saling mensupport satu dengan yang lain, saling mendukung. Sehingga tadi dikatakan di awal dikatakan dengan sangat indah, sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula istri hendaknya tunduk kepada suaminya Ya. dalam segala hal. Ya. Nih, jadi Ya. suami itu harus dihormati, suami harus dihargai, dan dikatakan dengan sangat ya jelas tadi, istri harus tunduk dalam segala hal kepada suami. Ya. Nah, tapi ini jangan kemudian disalahgunakan. Nah, ini ya, kadang-kadang kemudian ada orang yang menyalahgunakan. Oh, tuh dengar tuh para istri ya, para istri harus tunduk dalam segala hal kepada suami. Ya. Tetapi kita harus bertanya, Ya. suami model apa yang harus ditaati, yang harus dihormati, itu yang penting. Ya. Kalau misalnya tadi dikatakan suami itu seperti Kristus. Ya. Kristus itu pantas dihormati. Ya, Kristus itu layak untuk dihormati, Ya. layak untuk dicintai, karena memang Kristus menunjukkan bahwa dia pribadi yang pantas dengan kewibawaannya, dengan cintanya, dengan perhatiannya, Ya. dengan seluruh ya kualitas hidupnya itu Yesus memang pribadi yang pantas. Nah, sekarang kalau ada suami supaya dihormati sepenuhnya dalam segala hal oleh istri, pertanyaannya, suami ini pantas nggak? Ini pertanyaan penting. Ya. Ya. Layak nggak? Maka kalau yang suami yang pantas, suami yang layak, maka harus dihormati oleh semua istri. Ya. Tapi kenyataannya bagaimana kalau kita harus bersikap, bagaimana kita harus bersikap gini, Romo. Kan ada juga suami yang tidak selamanya yang pantas gitu Ya, sebagai betul. istri. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita sikapi? Nah, saya rasa ini nanti ada hubungannya sebenarnya kalau kita sekarang ini kegiatan persiapan perkawinan. Kita di Keuskupan Agung Jakarta ini kan sekarang ada gerakan pembaharuannya dalam kursus persiapan perkawinan dengan apa itu MRT-nya, merawat rumah tangga. Ya. Dan di situ sebenarnya kita bisa memulai bagaimana perkawinan itu betul-betul dipersiapkan. Kemudian orang diajak untuk tahu peran masing-masing. Ya, bagaimana peran sebagai suami, bagaimana peran sebagai anak, lalu sebagai istri. Maaf. Ya, lalu mereka berdua, peran mereka sebagai orang tua ini betul-betul harus dipersiapkan. Sehingga jangan sampai nanti ketika sudah membangun rumah tangga, suami tidak tahu perannya, yang seharusnya mengayomi, seharusnya mencintai, tapi seringkali malah banyak suami yang jadi monster tuh, monster bagi istri dan anak misalnya. Kemudian peran istri juga, istri perannya apa tuh? Ya, bagaimana dia harus menopang, mendukung suami, bukan hanya justru sebaliknya. Istri seringkali membuat suami stres toh, ya, stres dengan tuntutan macam-macam ya, dengan ketidaknyamanannya dari sang istri yang cerewet misalnya kayak nenek lampir gitu ya. Nah itu semua itu harus menurut saya perlu untuk dipersiapkan betul. Ya, sehingga kalau tadi Pauline mengatakan bagaimana kita mempersiapkan kalau misalnya ada suami yang tanda kutip belum mampu untuk dihargai dan dihormati, bagaimana? Dan sebetulnya kita juga melihat
Ya, di gereja Katolik kan ada banyak sarana. Ya, sarana untuk membuat para suami itu betul-betul menjadi layak. Ya, misalnya ada ME, Married Encounter, ya, di situ juga peran seorang suami, peran istri ditingkatkan, ya. Kemudian ada tulang rusuk dari Romo Halim, ya, bisa ikut itu. Lalu ada Priskat, ya, pria Katolik itu, pria sejati Katolik. Nah, itu kan sarana semua, ya, sarana di mana kita diajak untuk sadar akan peran kita, ya. Kemudian tambah lagi ada yang CAP, ya, ikut, ya, sekolah evangelisasi dan sebagainya. Di situ kan juga peran nanti seorang suami sebenarnya juga diangkat juga. Kalau laki-laki itu ikut CAP, ikut SEP dan sebagainya, diharapkan dia semakin sadar akan perannya, sehingga dia semakin layak untuk dihormati, dicintai sebagaimana Kristus dihormati. Menjadi teladan, ya, Romo, ya. Ya. Nah, ini menarik sekali, ya, Romo. Jadi para suami ataupun, ya, bukan kita merendahkan istri juga, ya, Romo, ya, nggak boleh. Jadi saling menghormati dan menghargai, ya, Romo, ya. Benar. Jadi tercipta hubungan yang harmonis, ya, Romo. Betul. Jadi saling menghormati. Maka nanti kita kan juga bagian berikutnya itu untuk seorang istri, ya. Kalau suami sudah layak untuk dihormati, untuk dicintai, lalu sekarang dikatakan suami harus mencintai, harus merawat, harus memperhatikan istri. Nah, sekarang pertanyaan sama, apakah istri-istri ini layak dicintai enggak? Ya, sehingga membuat suami itu juga selalu berusaha, wah, saya akan memberikan yang terbaik. Dia adalah pribadi yang important bagiku, ya, dia the best for, ya, untuk saya. Sehingga memang hidup saya sebagai seorang suami misalnya, saya akan tergerak untuk selalu memberikan untuk sang istri. Karena memang dia layak untuk dicintai, layak untuk diperhatikan, itu. Ya, jadi bisakah saya katakan di sini, Romo, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri juga kalau kita kaitkan dalam hal ini, ya, pasti. Romo, ya? Jadi kasih Kristus itu menjadi dasar. Dan model kita, model suami, model istri, ya modelnya ya Kristus. Maka perkawinan kan disebut sakramen, ya, tanda dan sarana di mana Allah hadir di situ, ya, Kristus hadir. Maka diharapkan seorang suami itu yang menampakkan wajah Kristus. Ya, ketika istri itu melihat dalam diri suami yang dengan penuh perhatian lalu mengatakan, oh ya benar nih, suamiku itu Mas Kristus yang lain, ya, gitu. Jadi betul-betul tuh. Kemudian sang suami juga bisa merasakan, aduh, saya merasa betul-betul saya pergumulan perjuangan hidup saya sehari-hari itu ditopang betul oleh istri. Ya, istri betul-betul bisa menjadi orang yang membackup sang suami. Nah, ini yang disebut sebetulnya dalam bahasa yang rohani, itulah Kristus menjadi dasar relasi suami istri, dasar kehidupan keluarga. Jadi sesuai dengan Mazmur tanggapan hari ini, ya, Romo, ya, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Ya, betul, ya. Gitu, jadi ya, itu dinampakkan di dalam kehidupan. Nah, tentu saja kalau kita lalu dihubungkan dengan kehidupan kita di masyarakat kita saat ini, ya, saya rasa bagus, ya. Jadi ini bacaan ini mengajak kita untuk, ya, masyarakat, yuk kita kembali ke back to basic kita, yaitu family, ya, merawat family, ya, peran di dalam masyarakat, bagaimana peran suami, peran istri, ya, peran orang tua, keluarga itu, karena semua itu kan berbasis dari keluarga, ya, masyarakat itu akan bahagia kalau ada keluarga yang bahagia, ya. Saya mengambil dari saudara kita yang muslim, ya, dengan mengatakan kita harus membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah itu. Ya, sebenarnya sama itu, panggilan kita juga sama. Kita sebagai keluarga Kristen, kita keluarga Katolik, kita diajak untuk menjadi keluarga yang betul-betul menampakkan wajah Allah itu, perannya. Jadi ini menjadi panggilan untuk kita semua, ya, untuk para sahabat Oasis Rohani Katolik itu, pasti kita diundang nih, ya. Keluarga Anda bagaimana? Apakah keluargamu bisa menjadi terang di tengah-tengah masyarakat? Sehingga keluarga yang lain itu yang berbeda iman dengan kita, mereka juga tergerak untuk membangun keluarga yang semakin harmonis, semakin baik. Kalau ini terjadi, masyarakat pasti akan damai.
Jadi bisa juga masyarakat membedakan, oh ini ciri keluarga Kristen itu, oh ini yang ini gitu ya Romo ya. Ya, tapi kita tentu tidak harus mengibarkan bendera yang seperti itu. Tapi kita di masyarakat dari itu kita menunjukkan kita menjadi suami yang setia, suami yang baik, istri yang mendukung, ceria dan sebagainya. Itu orang udah langsung nangkap, oh ya ini keluarga yang bahagia ini. Nah, begitu. Iya. Nah, Romo, apa definisi kerendahan hati di sini, Romo? Ya. Kalau di sini, kalau dihubungkan dengan sisi soal kerendahan hati, dan itu sebetulnya kan yang menjadi dasar dalam perkawinan itu. Kerendahan hati berarti apa? Mau belajar. Dalam hidup perkawinan kan sering orang mengatakan universitas yang paling sulit untuk lulus itu universitas perkawinan. Katanya gitu ya. Kita nggak pernah lulus tuh. Sampai kita 25 tahun perkawinan, 50 tahun perkawinan pun kita belum tentu kenal persis pasangan kita. Ya, kadang-kadang kok ada sifat yang tiba-tiba muncul. Ya, yang kita selama ini sebelumnya kok nggak pernah muncul, sekarang muncul tuh setelah 50 tahun perkawinan ya. Dan itu kita harus ada kerendahan hati untuk apa? Belajar memahami. Maka perkawinan itu kalau kita mau supaya kita masih pada jalur yang benar, perkawinan juga dilandaskan pada kerendahan hati. Siap aku untuk mau belajar, belajar mengerti, belajar memahami pasangan. Ya. Kalau kita mengatakan, dah saya nggak mau deh untuk mengerti kamu lagi, saya nggak mau belajar lagi tentang kamu, disitulah awal kehancuran rumah tangga, dan itu banyak terjadi. Rumah tangga hancur karena masing-masing anggota itu tidak rendah hati untuk mau belajar dari pasangan, padahal kita perlu itu belajar. Ketika pacaran kan kita belajar terus tuh, waduh, tanya terus kalau kamu di mana, sampai itu pembelajaran. Tapi setelah kita diberkati, seringkali kita langsung mengatakan, udahlah selesai belajarnya, udah kau jadi milikku sudah. Padahal justru di situ mulai kembali proses pembelajaran selalu. Dan itulah ciri orang yang rendah hati, kan mau belajar. Gitu. Ya, mau belajar ya Romo, untuk saling menghargai ya Romo, saling menghargai, saling mengerti, saling menerima kekurangan kelebihannya, itulah. Dan juga penuh pengampunan, begitu ya, kah? Pasti. Pengampunan sebagai dampak ketika orang itu dengan rendah hati mau belajar. Karena ketika kita belajar kan pasti ada pengalaman jatuh, pengalaman gagal. Ya, siapa sih dalam keluarga yang tidak pernah jatuh? Ya, suami yang nggak pernah jatuh, istri yang nggak pernah jatuh. Sekarang itu begitu banyak ya orang yang jatuh ya, dalam mencoba menghidup kesetiaan dalam rumah tangga, kemudian dalam mencoba mempertahankan rumah tangga. Kemarin itu malah ada yang bilang sama saya begini, Romo itu jangan percaya itu kalau ada foto keluarga itu di depan itu kelihatannya bagus tuh, tapi banyak yang hanya kamuflase. Itu ada yang bilang begitu loh. Ya, jadi kelihatannya di foto bagus, mesra, waduh gandengan terus, padahal ini kadang-kadang dibilang kamuflase. Nah, ini kan keprihatinan nih menurut saya. Keprihatinan untuk mari kita dalam kehidupan rumah tangga itu ya ada pas pengalaman jatuh bangun. Nah, maka kita menyiapkan nggak dengan kualitas pengampunan itu. Ya, sehingga saya siap untuk membuka hati untuk mengampuni pasangan. Saya pernah memimpin perayaan Ekaristi, ucapan syukur 25 tahun perkawinan. Lalu ketika saya tanya kepada salah satu pasangan, saya tanya begini, kamu kok bisa setia sampai 25 tahun perkawinan? Apa rahasianya? Jawabannya apa dari sang istri? Dia mengatakan, Romo, ketika saya itu ada di depan altar, kemudian saya berjanji itu, di situ saya sudah minta kepada Tuhan. Saya minta begini, Tuhan beri aku rahmat pengampunan, supaya aku bisa mengampuni pasanganku. Itu yang menguatkan saya, Romo, supaya dan membuat saya tetap bertahan sampai 25 tahun ini. Saya rasa ini jawaban yang luar biasa menurut saya. Ya, jarang saya menemukan jawaban seperti itu. Jadi dia mengatakan saya bisa mencintai, saya bisa bertahan sampai 25 tahun karena saya minta rahmat pengampunan dari Tuhan untuk bisa mengampuni pasangan. Karena pasanganlah orang yang akan banyak menyakiti saya. Luar biasa. Nah, itu. Jadi pengampunan memang menjadi hal yang sangat diperlukan dalam hidup perkawinan. Siapapun butuh itu. Ya.
Luar biasa Romo. Ya. Dan kita jeda sebentar ya Romo. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, bisa menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Agustinus Handoko HSMSC dan saya, Maria Paulina, dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk segmen kedua Romo. Sebelum kita melanjutkan perbincangan untuk pembahasan Injil Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali poin yang terkait dengan bacaan pertama tadi? Ya, terima kasih Pauline. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi sangat indah pembicaraan kita di segmen yang pertama ya. Soal perkawinan. Ya. Relasi perkawinan dengan relasi hubungan Kristus dan jemaatnya. Dan di situ soal kepantasan ya, sebagai kepala jemaat, kemudian sebagai suami, sebagai istri, dan itu sangat ditekankan bahwa kita harus memantaskan diri sebagaimana Kristus pantas, sehingga seorang suami, seorang istri itu harus berusaha setiap saat untuk belajar dan belajar untuk menjadi pribadi yang semakin pantas. Sehingga kalau dia suami, kepala rumah tangga, harus pantas untuk dihormati. Kemudian seorang istri harus berusaha memantaskan diri supaya dia bisa dicintai oleh sang suami. Dan inilah proses pembelajaran selalu harus ada di dalam kehidupan rumah tangga, juga di dalam jemaat. Dan dalam proses pembelajaran itu dibutuhkan kerendahan hati, kemudian dibutuhkan pula, karena sering kali dalam belajar itu kita jatuh bangun, dibutuhkan pengampunan. Itu poin yang kita sampaikan dalam segmen yang pertama tadi. Ya. Dan untuk bacaan Injil hari ini, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan? Ya, terima kasih. Bacaan Injil hari ini juga sangat menarik untuk dikupas, yaitu bicara soal kerajaan Allah. Dan Yesus dengan sangat cerdas dia mengumpamakan kerajaan Allah, dan itu perumpamaan begitu dekat dengan pengalaman sehari-hari. Ya, Yesus mengambil biji sesawi. Ya, kita tahu biji sesawi itu kecil, tapi ketika dia ditanam kemudian bisa bertumbuh menjadi pohon, menjadi besar, kemudian di situ burung-burung bersarang dan sebagainya. Ya. Nah, Yesus mengatakan kerajaan Allah itu juga sebuah proses bertumbuh, menciptakan suasana sehingga nanti bisa burung-burung bersarang di situ, ya, di mana ada sukacita di situ, ya, ada tempat yang nyaman. Ya. Jadi kalau burung itu bisa bersarang di satu pohon, itu kan dia merasa nyaman di situ. Itulah kerajaan Allah, yaitu bahwa kita menciptakan suasana di mana orang itu merasa nyaman, merasa damai. Itulah yang diharapkan. Jadi kita semua kalau dikatakan kerajaan Allah seperti biji sawi, maka saya sebagai pribadi diundang oleh Yesus, kamu bisa nggak menciptakan kerajaan Allah dalam hidupmu? Sehingga saya juga berusaha menjadikan dalam hidup saya sebuah proses di mana saya menciptakan suasana damai, suasana sukacita di dalam hidup saya, sehingga orang itu datang kepadaku. Sebagaimana Yesus, ya. Bagaimana Yesus kan lalu mengatakan, mari kamu semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku. Karena Yesus juga, dia kerajaan surga. Sehingga orang datang kepada dia untuk belajar, untuk mencintai bagaimana dan sebagainya itu. Itulah ya, yang sangat luar biasa. Iya. Jadi kalau di sini juga dilihat diumpamakan sebagai ragi, Romo. Ya, hampir sama ya. Kalau kita bicara biji sawi yang bertumbuh, kemudian bisa menjadi tempat untuk bersandar, untuk tempat bersarang. Kemudian biji ragi sama. Ya, ragi itu kan kita tahu ya, ragi itu ketika dimasukkan dalam tepung, kemudian diaduk dan bisa meragi semuanya menjadi. Dan itulah proses ini kan lagi sama. Proses ragi
untuk memberikan pengaruhnya, ya, tepung beragi semua, sehingga dia memancar kemana-mana. Dan itulah kerajaan Allah seperti itu. Jadi kebaikan, cinta itu harus ditumbuhkan, dan tumbuhnya cinta, ya, tumbuhnya kasih, itulah ya kerajaan surga itu, ya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Semua orang dipanggil untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Nah, saya rasa ini sangat bagus kalau kita sekarang kemudian kita hubungkan dengan kondisi saat ini. Ya, saya rasa bagus poinnya. Kita nanti di tahun 2019 kan menghadapi pilpres, ya, dan pilkada. Ya, itu kita lihat semua bagaimana sekarang ini orang sudah memasuki masa kampanye, ya. Nah, kita pasti diundang untuk masing-masing, ya, kubu, masing-masing juga masyarakat, masing-masing pribadi. Yuk kita menghadirkan kerajaan Allah, ya, menghadirkan kerajaan Allah, sehingga apa? Sehingga suasana, ya, tetap damai. Kita tetap jaga, saling menghargai, ya, saling menjaga perasaan, yaitu jangan malah justru menaburkan, ya, fitnah, kemudian adanya hoax-hoax yang negatif, ya. Tapi kita diajak untuk apa? Yang betul-betul yuk sama-sama kita memilih pemimpin. Dan kata-kata dari Pastor Maji Susino itu, pemilu pilpres itu apa? Memilih supaya yang orang jahat yang tidak berkuasa. Jadi bukan mencari yang terbaik, yang orang yang bersih sepenuhnya, enggak, tetapi jangan memberi kesempatan yang jahat itu berkuasa. Itu pilpres itu dikatakan oleh Pastor Maji Susino kan itu. Berarti apa? Kita diajak untuk memilih betul-betul pemimpin yang memang baik, ya, sehingga jangan yang jahat itu yang berkuasa. Karena kalau yang jahat yang berkuasa, nah ini kita selama ini kan melihat begitu banyak, maaf kalau saya katakan, pemimpin-pemimpin yang jahat. Artinya apa? Dia membangun kerajaannya sendiri, kepentingannya sendiri, tidak memperhatikan rakyat, tidak memperhatikan orang lain. Dan ini kan jahat nih, ya, sehingga kalau orang itu hanya memperhatikan dirinya sendiri, itu bukan menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah itu berarti apa? Menghadirkan kebaikan sehingga semua orang merasa nyaman, damai. Ya, itulah. Ya, kalau dihubungkan dengan nanti pesta rakyat kita, ya, pilpres ini, itu boleh. Ya, Romo, di sini menarik sekali ya, Romo, di mana Tuhan Yesus mengumpamakan biji sesawi dan ragi seperti yang tadi kita baca ya, Romo. Jadi sesuatu yang kecil namun mempunyai efek yang sangat besar ya, Romo, ya. Dan kita juga tadi, Romo, kaitkan dengan pesta rakyat nanti tahun 2019, kita jadi memilih yang sesuatu yang nyaman, ya, membuat kita nyaman semuanya. Jadi dalam pilpres ini, ya, saya mengajak, ya, kita menjadi pelopor, masing-masing pribadi menjadi pelopor orang yang ingin menghadirkan kerajaan Allah. Ya, siapapun, ya, entah kita sebagai rakyat, entah nanti yang menjadi pemimpin, hadirkan kerajaan Allah. Ya, menghadirkan kerajaan Allah berarti apa? Menghadirkan sukacita, menghadirkan kasih, ya, di dalam kepemimpinan, ya, sehingga orang merasa nyaman, orang tidak merasa terintimidasi, ya, tidak merasa terancam atau menakut-nakutin. Nah, itu kan nggak benar, ya. Jadi kepemimpinan yang betul-betul berhikmat, ya, yang betul-betul membuat itu rakyat itu merasa tidak ada jarak dengan para pemimpin, ya, dengan para pejabat dan sebagainya. Itulah yang menurut saya sehingga betul-betul warna kerajaan Allah itu hadir, ya. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus sendiri sebetulnya. Yesus sebagai seorang pemimpin, dia seorang pemimpin yang berhikmat, pemimpin yang menghadirkan kerajaan Allah. Maka Yesus berani mengatakan ini, mengajarkan, yuk kita semua, ya, kamu harus menjadi ragi, kamu harus bisa menjadi seperti biji sesawi, ya, di dalam segala kehidupan, entah di dalam rumah tangga. Nah, ini penting, dalam rumah tangga kan juga perlu itu menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Maka seorang pemimpin itu juga bisa ketahuan dari rumah tangganya, ya, itu, ya. Apakah rumah tangganya dia itu benar enggak? Ya, kalau dia di dalam rumah tangga aja nggak bisa memimpin, ya bagaimana bisa memimpin rakyat misalnya. Ya, jadi ini ada hubungannya. Jadi kita diajak menghadirkan kerajaan Allah juga di dalam keluarga. Ya, itu. Jadi kalau dihubungkan dengan bacaan yang pertama tadi. Ya. Jadi kerajaan Allah
itu hadir. Dan pertama dihadirkan juga di mana? Di dalam keluarga. Sehingga dia sebagai suami, dia sebagai seorang ayah, menghadirkan kerajaan Allah enggak? Pertanyaannya. Apakah kemudian bisa menciptakan biji sesawi itu tumbuh kemudian tempat untuk bersarang. Sehingga istri, anak itu nyaman di rumah. Nah itu. Iya, luar biasa Romo. Jadi di sini juga kita dalam arti membangun budaya cinta juga ya Romo ya. Nah betul. Dalam kehidupan keluarga, masyarakat pada umumnya. Nah saya rasa ini perlu digarisbawahi Pauline soal membangun budaya cinta. Ya saya rasa ini harus kita sebarkan kemana-mana. Ya virus budaya cinta. Ya biar orang itu mari yang kita bawa kemana-mana yaitu budaya cinta. Jangan budaya kematian. Ya budaya cinta itu berarti apa? Dukungan, memberikan apresiasi, kemudian kita saling menghormati, itulah budaya-budaya cinta. Jangan justru budaya kematian, ya seperti sekarang ini budaya kematian yang saya lihat orang itu, maaf saja saya katakan, mulutnya nyinyir, ya hanya melihat negatifnya, kekurangannya, kemudian memberikan fitnah. Nah itu budaya kematian, dan ini yang harus kita lawan. Ya, lawannya dengan apa? Dengan budaya cinta. Ya, kita berusaha untuk selalu kata-kata kita itu boleh, apalagi pejabat. Pejabat itu harus kata-katanya kan yang harus bijak. Jangan pejabat tapi kata-katanya suka ngumpat orang lain. Ya, suka nyinyir dengan orang lain, itu bukan pejabat itu, tapi penjahat. Nah itu. Jadi kita harus menjadi pejabat yang juga sopan, yang menghadirkan kerajaan Allah. Itulah yang sebetulnya sekarang yang dikehendaki saat ini, ya bagaimana kita betul-betul menghadirkan, dan itu berawal di mana? Ya tadi di dalam keluarga. Nah Romo tadi juga sudah Romo menjelaskan keterkaitannya bacaan pertama tadi dengan Injil hari ini ya Romo ya. Apakah masih bisa ada yang ditambahkan lagi Romo sehubungan dengan keadaan yang sekarang ini Romo? Ya, terima kasih. Nah, kalau kita sekarang itu melihat selain Pilpres tapi di Indonesia ini kan baru dilanda bencana di mana-mana, yang terakhir Palu. Ya tentu kita ikut prihatin dengan situasi yang seperti itu. Nah kita diajak juga sebetulnya dengan situasi ada banyak bencana, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu. Berarti apa? Yuk kita sama-sama. Dengan situasi yang ada saat ini, keprihatinan yang ada, kita justru mengajarkan budaya cinta itu tadi. Ya, kita menggerakkan sebanyak orang untuk peduli. Peduli, dan saya rasa ini bagus di mana-mana, gerakan peduli Palu, peduli Lombok, ya saudara-saudara kita yang butuh, dan itu sudah dilakukan, dan Gereja Katolik, kemudian Keuskupan Agung Jakarta juga sudah kemarin. Beberapa minggu setelah kejadian Palu, langsung Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta menghimbau kalau kita mau memberi bantuan dipusatkan di keuskupan, lalu nanti akan dikirim ke Keuskupan Manado. Nah itu gerakan-gerakan kita peduli. Kita jangan selfish, hanya memikirkan diri sendiri. Nah saya rasa juga dalam situasi saat ini, situasi menjelang Pilpres itu, mari kita juga mengangkat ini, dan jangan mempolitisir orang yang sedang ada dalam bencana, orang yang sedang dalam kesusahan dipolitisir. Kita harus jauhkanlah. Meskipun akan ada pesta Pilpres, tetapi kita jangan mempolitisir bencana dan sebagainya. Nah saya rasa ini secara bagus undangan, undangan untuk kita renungkan bersama bahwa menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita yang kena bencana. Itu harus menjadi gerakan bersama. Begitu. Luar biasa Romo. Dan sekarang Romo, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di penghujung acara, dan sekarang kita akhiri acara ini dengan doa penutup, dan kemudian dilanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Handoko. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan menutup dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah
mengajarkan kepada kami bagaimana membangun kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan Kau memberikan arah yang jelas membangun kerajaan Allah berawal dari keluarga. Semoga kami mampu membangun keluarga kami penuh dengan kasih, sehingga budaya cintalah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, dan kami berani memerangi budaya kematian, sehingga kami juga mampu menjadi tanda dan sarana kehadiran-Mu yang nyata di dalam kehidupan, juga di dalam masyarakat kami. Terlebih kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, yang saat ini menghadapi Pilpres, dan juga kami yang akan menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka semoga bangsa kami penuh dengan kasih, budaya cinta hidup di mana-mana, sehingga kami juga berani memerangi budaya-budaya kematian, sehingga bangsa kami tetap terjaga, persatuan kami tetap terjaga, dan akhirnya kami bisa hidup berdampingan dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih, berkatilah kami semua, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan bangsa kami. Semua ini kami mohon kepadamu, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari sekarang kita mohon berkat untuk seluruh kehidupan kita, juga untuk bangsa kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga melalui acara ini diharapkan kita semua dapat menemukan Tuhan sebagai pribadi yang begitu dekat dan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Agustinus Handoko HS MSC pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel.
Ketiga, Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan Ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa
tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua.